Kalau infeksi pada bayi itu kita nggak bisa tahu di mana infeksi. Kalau misalnya kita infeksi tenggorokan, antibiotiknya buat Iya. yang ini. Kalau ini nggak bisa, jadi saat yang all spectrum. Udah melahirkan anak masuk Lucu. NICU, terus keluar dengan tertati-tati, harganya berkali-kali lipat ya kan, nyicil-nyicil ya kan, sana sini gitu loh, gesek kartu, pokoknya aduh, it was crazy. 13 tahun yang lalu semuanya ngomong gini, iya anak ibu autis. Halo geng sehat, kita ketemu lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek di channel YouTube Gue Sehat. Moms, Dad, kalau di bulan-bulan sekarang nih, kayak bulan Mei, Juni, biasanya moms, dad yang punya anak usia sekolah atau prasekolah udah mulai sibuk daftar sekolah dari proses pencarian yang mungkin udah berbulan-bulan lalu gitu ya moms, dads ya. Nah itu kadang bikin stres loh ya, karena masuk sekolah formal itu kan merupakan salah satu milestones dalam tumbuh kembang anak. Nah sekarang tamu kita kali ini itu pun sepertinya punya pengalaman yang banyak sekali tentang pengasuhan anak, milestone, sekolah, dan yang lain-lain. Apalagi ada hal yang sangat istimewa dari keluarga ini. Duh gak sabar banget ya, langsung saja kita sapa dan temui tamu kita hari ini yaitu Agatha Suci. Hai Ci, apa kabar? Apa kabar? Seneng banget bisa ketemu. Ini geng sehat pasti udah tahu kalau Agatha Suci ini adalah mantan finalis Indonesian Idol yang suaranya merdu 20 sekali. tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun Ya yang lalu. ampun, kayak nggak kerasa ya 20 tahun itu ya. Udah jadi anak remaja satu. Iya bener. Dan yang istimewanya lagi adalah Agatha Suci ini punya dua anak yang istimewa, Ya. berkebutuhan khusus, yaitu Khalia dan Arsha. Betul. Nah, geng sehat pastinya udah nggak sabar untuk denger cerita-cerita dari Agatha Suci. Kabarnya sekarang gimana, Khalia Arsha gimana? Ih, saya aja nggak sabar banget pengen denger ceritanya. Langsung aja deh. Nah, sekarang kan kalau kita lihat gitu ya, Ya. di Instagram tuh Ya. udah oke banget gitu. Oke banget. Benar, bisa dibilang nih Uci ini sangat-sangat tenang, calm menghadapi hal yang mungkin buat sebagian orang itu nggak gampang gitu kan, Ci, hal tersebut untuk dihadapi gitu kan ya. Bahkan bisa menjadi salah satu moms yang menginspirasi ibu yang lain gitu kan, yang juga mungkin dikaruniai Tuhan anak berkebutuhan khusus yang lain. Nah, perjalanan ke tahapan ini aku yakin banget, dan geng saya juga pasti yakin banget bukan sebuah proses yang mudah. Ya. Nah, cerita dong Ci, itu bagaimana ceritanya, prosesnya sampai ke tahapan titik ini yang kalau kita bilang mungkin ini acceptance ya. Udah nyampe ke tahap penerimaan atau acceptance. Prosesnya gimana Ci? Kalau misalnya mau kilas balik aku dari kecil, terus aku kan anak pertama ya, terus dibesarkan di keluarga yang memang cenderung tidak mampu. Udah bukan kurang lagi, udah tidak ya. Cuman ya bisa sekolah segala macam, itu karunia Tuhan yang luar biasa lah. Papaku pekerja keras, ibuku ibu rumah tangga. Jadi dibesarkan di satu lingkungan yang lumayan keras gitu loh. Kerasnya tuh dalam banyak hal ya, financial, terus gitu tempat tinggal dan segala macam tidak memadai. Tapi dan aku punya satu adik perempuan. Seiring berjalannya waktu memang nggak tahu gimana, mungkin ini namanya nature. Jadi memang aku tuh jarang sekali punya emosional ya, emosi yang berlebih. Oke. Jadi kalau marah itu bisa dihitung jari kan ya. Terus udah gitu panik juga jarang sekali. Kayaknya mungkin udah ketempa kali ya dari kecil kali ya. Udah biasa yang namanya tidur di bawah tuh adalah air banjir, tapi di atas kita tetap tidur di atas kasur. Jadi kayak udah hal-hal yang mungkin ditempa sama kehidupan. Nah kalau misalnya ngomong acceptance, mungkin ini juga nature aku. Jadi dari dulu aku tuh nggak pernah ngerasain walaupun kita kekurangan, kita tuh aku berasa kurang gitu. Nah sampai akhirnya sekarang aku berkeluarga dan punya dua anak berkebutuhan khusus. Mudah kali ya buat aku ya waktu itu accept-nya, nggak mudah juga sih. Jadi ceritanya mungkin ini aku nggak tahu universe atau Tuhan ya, kalau jangan menyalahkan Tuhan, tapi udah kasih kisi-kisi. Jadi kita tuh punya temen, anaknya itu berkebutuhan khusus.
practically istilahnya mereka tuh gede bersama kita lah. Oke. Gitu. Dari umur 5 bulan aku tuh udah tahu, udah kenal sama anak ini. Mulai 1 tahun, 1,5 tahun beda anak ini, dan aku sering mendampingi ibunya cari terapi dan segala macam. Ibunya nangis setiap hari dan segala macam. Nah terus waktu aku nikah udah gitu lahir dong Kahlia ya. Jadi Kahlia itu kehamilan kedua aku, kehamilan pertama aku sempat keguguran. Oke. Terus Kahlia lahir 2011, normal dong ya ngelahirinnya ya. Soalnya mau ngirit waktu itu. Ini bener, ini serius. Soalnya kan kalau sesar tuh kayak C-section tuh kayak berapa kali lipat kan. Ya kan jadi gini, gue kesian laki gue lahir normal aja deh gitu. Terus lahir normal ternyata ada bakteri yang harusnya hidupnya di bawah kulit, tapi hidupnya tuh di area vagina. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngelahirin normal itu risky, tapi itu tidak diketahui sampai ke lahiran kedua. Mungkin itu yang menyebabkan, mungkin juga tidak tahu lah ya. Nah ternyata Kahlia dan Arsa itu dua-duanya dinicu tuh selama 14 hari, karena ketika lahir dia kayak infeksi bakteri CRP-nya tinggi. Jadi ya harus pakai antibiotik yang paling tinggi, karena kan kalau infeksi pada bayi itu kita nggak bisa tahu di mana infeksi. Kalau misalnya kita infeksi tenggorokan, antibiotiknya buat yang ini. Kalau ini nggak bisa, jadi saat yang all spectrum. Aduh, kalau inget-inget itu ya Allah. Jadi mungkin karena udah melahirkan anak masuk NICU, terus keluar dengan tertati-tati, harganya berkali-kali lipat ya kan, nyicil-nyicil ya kan, sana sini gitu loh, gesek kartu makanya aduh, it was crazy lah gitu. Yang kayak gini-gini tuh orang nggak tahu, orang tinggal ngomong enak banget sih ya, kayak gitu ya. Oke, balik lagi, Kahlia tuh aku lihat berbeda itu ketika di umur 11 bulan. Oke. Tidak ada eye contact. Yang seharusnya sebenarnya eye contact tuh udah mulai dari 2,5-3 bulan kan. Tidak ada eye contact, dipanggil nggak nengok. Aku pikir dia ada gangguan pendengaran. Tapi ada one time aku banting pintu, kaget dia. Berarti aman kan pendengaran kan. Terus temanku datang dong, pasti dong, karena kan kita yang punya anak berkebutuhan khusus itu. Dia lihatnya juga nggak berani ngomong, terus kamu lagi, anak gue bermasalah nih. Kenapa kamu tahu begitu? Udah lo nggak usah tutupin, anak gue bermasalah nih. Pasti ada spektrum apa nih? Kalau dulu kan beda-beda, ada PDD nose, ada ADHD. Kalau sekarang kan jadi ASD kan? Ya, jadi disatuin jadi satu. Nah anak dia dulu tuh dibilangnya PDD nose. Oke. Kalau sekarang ya karena semuanya ASD. Terus Kahlia umur 1 tahun, aku bilang sama suamiku, Jeff, kita tuh nggak boleh denial ya. As soon as possible kita bisa tanganin ini, kita bisa cari cara menanganinya. Ayo. Ya sebelum ngomong itu udah nangis dulu sih. Kayak gue harus nerima gue harus nerima keadaan ini nih. Tapi kan harus yang terima dulu ya, kita dulu ya. Baru nanti ngomong kasarnya, kita sebagai perempuan ya Mbak, apalagi di satu rumah tangga. Kalau kata mamaku itu tuh kaki meja. Ya. Ada 4 nih misalnya, jadi oleng 1 gak bisa, jadi harus jaga semuanya supaya stable. Nah ketika udah nangis aku tuh selalu di bawah shower. Jadi tetap drama, bukan dramatisasi, theatrical. Jadi nangis, gitu deh. Kamu kenapa mata kamu bengkak? Jeff, anak kita masih ada masalah. Aku juga udah telepon teman kita itu, kita udah ngobrol, coba kita bawa ke spesialis gitu. Dan ya pada masa itu 13 tahun yang lalu semuanya ngomong gini, ya anak ibu autis. Cuman ngomongnya gitu doang, ngisi berlembar-lembar, hamilnya gimana, ada apa kan biasanya gitu kan. Ke 5 tempat akhirnya capek sendiri, terus kita bilang udah stop, kita cari jalan keluar sendiri gitu. Oke. Dan 12 tahun lalu kan
terapi untuk ASD belum seprogresif sekarang. Tentunya itu juga jadi challenge tersendiri yang harus dihadapi gitu ya, Ci ya. Oke, sekarang Kahlia udah remaja. Berarti 13 tahun. Udah masuk usia remaja tuh. Resmi masuk remaja kan 12-13 tuh udah mulai masuk usia remaja. Nah, sekarang dia lagi explore apa, hobinya lagi ngapain, sekarang lagi bagaimana hari-harinya Kahlia, Ci? Kahlia tuh karena kan udah menstruasi. Oke. Itu kita tuh ngelatih dia pakai pembalut tuh dari umur 7 tahun. It's quite challenging. Terus sekarang dia, tapi kan sekarang udah gampang ada yang celana kan. Ya. Itu namanya terima kasih teknologi dan penemuan-penemuan ini gitu kan. Terus ya Kahlia senengnya apa? Senengnya sih masih sama, nonton hal yang sama, baby TV-nya masih sama di YouTube. Tapi kan memang aku batasin. Jadi karena Kahlia itu sekolah dari pagi sampai jam 2, abis itu dia terapi. Pokoknya start main YouTube, lihat YouTube itu after dinner. Jadi mungkin jam 7, jam 9 mereka udah tidur. Kalau mereka lagi nonton YouTube aku dampingi. Jadi selalu aku di jam itu aku usahakan aku udah ada di rumah kalau aku nggak kerja. Gitu. Jadi dia senengnya apa sekarang? Senengnya makan udah pasti, dia seneng makan banget. Gede banget badannya. Kayaknya udah hampir setinggi aku. Terus dia lagi seneng ngaca, kayaknya dia berasa dia cantik ya. Apa ya, sekarang sih lagi mesra banget sama aku sih. Sebenarnya kan mereka tuh secara sensori kan bermasalah ya. Mereka tuh nggak suka dipegang, nggak suka dipeluk. Kalau sekarang tuh suka mama gitu-gitu. Terus suka pegang-pegang aku kan suka pakai baju kayak di rumah itu cuma satu tali gitu ya. Tadi pegang-pegang. Kenapa sayang mama ya? Sayang mama? Nah, kalau Kahlia memang ngomongnya masih begitu. Sayang mama. Tadi dia nusel-nusel. Mama bobo sama dia, maksudnya tidur-tiduran dia suka taruh kakinya di aku gitu. Jadi kayak dikepit gitu. Kayaknya menunjukkan kalau dia tahu presence-nya aku sih, mungkin kayak gitu. Oke, dan bisa mulai menunjukkan afeksinya ya? Iya kan ya. Jadi mulai menunjukkan afeksi, udah mulai peluk, sayang, ayo bobo. Seneng banget ya? Seneng banget. Kebayang banget itu mungkin buat yang lain sesuatu hal yang nggak istimewa, tapi untuk anak kita sampai di titik itu, itu luar biasa banget, ya kan Ci? Iya banget. Hai sih. Oke, sekarang bedanya kan setahun nih, sama adiknya. Cerita dong hebohnya, geng sehat pasti pengen tahu kan ya. 2 anak, beda 1 tahun, itu seru banget loh pasti ya kan? Aduh, emang suka bercanda nih emang kehidupan ya gitu loh. Baru Kahlia itu kan aku udah mulai lihat dia nggak punya eye contact karena kan aku terbiasa sama anaknya temenku itu pasti kan udah di umur 3, 4, 5, 6 bulan itu udah mulai kan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan aku udah makin berpikir hamil lagi. Itu direncanakan? Enggak. Enggak aja gitu kan gitu ya. Enggaknya kayak mau ngajak berantem enggak gitu. Enggak, dan aduh benar-benar hidup tuh bercanda ya. Ketika tahu hamil lagi tuh kayak itu aku baru selesai nifas padahal. Baru selesai terus aku pikir oh ya udahlah biasa lah ya. Udah beres. Terus udah punya period lagi dan segala macam. Ya pokoknya jadi aja lah, aku nggak tahu gimana tiba-tiba kok nggak ada period lagi ya gitu, kok nggak menstruasi lagi, iseng dong kan. 2 garis dengan terangnya dengan terangnya Jeff hamil. Gimana dok? Nggak tahu ya. Jadi emang nggak sempet tuh yang namanya acceptance kali ya. Kayak harus menerima, harus jalan terus ngebut, jadi nggak sempat menerima dulu, udah kayak sambil nerima sambil lari nih gitu. Jadi akhirnya melahirkan lagi, masuk NICU lagi dengan antibiotik yang lebih berat lagi, udah pindah-pindah, Arsa tuh udah pindah-pindah, udah coloknya udah pindah-pindah, sampai dokter Anka bilang ke Jeff sih waktu itu, aku sih udah nggak denger lagi deh dokternya ngomong apa, Pak kalau ini nggak bisa nanti kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebenarnya di Arsa tuh udah begitu gitu. Terus akhirnya sampai sekarang ya wow beda setahun tuh. Terus tahu juga
Arsa berkebutuhan khusus itu sama kayak ketika udah makan roti pisang coklat satunya, yang kedua pas makan oh ya rasanya begini sih. udah nggak kaget lagi gitu loh. Until now it's still challenging actually gitu loh. Tapi ngelihat ya gimana sih Mbak, setiap malam tuh kalian akan ngomong hal yang sama. Misalnya dia meminta sesuatu nih, Mama mie, minta makan mie dong, dikasih nih mie. Kan sekarang udah aku longgarin diet ya. Kalau dulu strict sekali kan. Oke, Mama kasih mie. Habis itu aku pengen tahu apakah dia mengerti apa yang aku kasih. Habis itu masih Mama mie. Minta lagi, berarti mungkin masih agak abu-abu ya apa awareness-nya dia terhadap apa yang dia katakan dengan apa yang ada di depan dia gitu. Dan dengan juga Arsa mengulang-ulang setiap hari resenya, tapi sekarang udah mulai jahil. Pokoknya kayak punya anak balita tapi selama 13 tahun ya. Kebayang sih. Dengan yang gede-gede gitu kan, kalau mau meluk maknya nubuk-nubuk gitu. Aku yang aduh makanya harus nge-gym kan itu. Tapi insight-nya adalah harus nge-gym gitu. Biar sehat. Kalau makan yang banyak rekomendasi. Oke, tapi perkembangannya kan ada perkembangan baik. Artinya kan udah mulai menunjukkan afeksi, kemudian ada kata juga yang sudah bisa mulai keluar, 1-2 kata, rangkaian kalimat sedikit sudah bisa keluar gitu. Itu kan proses terapi panjang ya. Sangat panjang. Apa aja boleh cerita nggak ke Geng Sehat, terapinya apa saja yang kalian ikuti, terus udah gitu prosesnya kurang lebih sedikit banyak seperti apa, dan pasti mahal kan ya bayarnya. Tuhan Yesus tahu itu. Main jungkir balik deh sama bapaknya cari duit. Terapinya tuh banyak sekali dan aku udah mulai terapin kalian di umur 3 tahun. 2,5-3 tahun, dan aku rasa terapinya sih tidak tepat ya pada waktu itu ya. Langsung speech terapi karena kan waktu itu banyak pokoknya masih baru banget deh. Dan awareness terhadap autism itu belum sebesar sekarang kan. Kalau sekarang kita bisa dapat pengetahuan dari banyak source, apalagi social media. Kalau dulu tuh bener-bener masih yang kayak apa ya ini ya, terus diet makanan dan segala macam itu juga aku juga taunya dari temenku yang memang nyari sampai dia ikut program apa di Amerika segala macam. Itu baru tahu. Kalau nggak di sini pasti aku rasa mungkin nggak, aku juga nggak tahu gitu. Terapinya macam-macam, pasti sensor integrasi, terapi okupasi, terus udah gitu ada terapi wicara. Hai Moms, gue Sehat sekarang punya konten video terapi speech delay loh. Kalau mau nonton dan ngikutin seriesnya, join membership ya. Terus udah gitu terapi apa tuh yang pokoknya badannya di apalah karena bentuk udah nggak tahu. Itu tiap hari setiap terapi aku dampingi. Dari mulai nangis sampai udah terbiasa, pokoknya terapi apa untuk keseimbangan lah. Terus udah gitu fisioterapi lah. Terus kalau sekarang terapinya anak-anak lebih ke kemandirian. Sama terapi untuk, karena kan mereka sekolah di sekolah inklusi, terapi untuk mendukung apa yang diajarkan di sekolah gitu. Jadi kalau Arsa masih terapi bicara, kalau kalian udah stop karena dia udah di titik di umur 13 tahun yang katanya sebenarnya tidak terlalu akan banyak ya I do believe in miracle, tapi nggak akan terlalu banyak membantu. Sebenarnya kalian tuh secara vocabulary banyak, cuman memang kemampuan dia untuk sound produce itu memang salah. Itu yang sebenarnya aku push terus, tapi ya pelan-pelan lah ya. Mungkin mahnya aja kali ya yang bisa. Jadi aku stopin, aku ganti dengan terapi kemandirian. Karena kan dia harus mulai aware dengan tubuhnya, karena dia remaja kan gitu loh, dia aware dengan period yang dia punya, dia aware dengan mungkin kalau orang bilang apa itu kalau sebelum menstruasi PMS ya. PMS. That's what I never have it. I never have PMS. Karena yang tadi cerita itu ya, yang udah tertempa banyak gitu. Jadi saya emosi itu PMS pun lewat gitu ya. Flat gitu ya Ci. Apa itu PMS ya, bener. Tapi kata mamaku, aku tuh memang dari dulu tuh I'm very stable. Dulu aku dibully di sekolah gitu ya, kayak disirmin air lah apa gitu-gitu. Aku tuh pulang, kamu kenapa basah?
siramin air mah. Terus kamu gimana? Besok kalau siram lagi aku siram balik. Jadi nggak ada yang namanya apa itu bully, nggak kena di aku, nggak peduli. Karena kan I was quiet. I came from a poor family. Jadi itu aku di sekolahin sama mamaku karena aku lumayan berprestasi dulu, siswa berprestasi, jadi masuk sekolahnya tuh lumayan murah gitu loh. Waktu lulus SD, pokoknya NEM aku tuh 3 besar. Jadi masuk ke sekolah tuh dapat keringanan. Nah, dipindahin sama mamaku ke sekolah yang lumayan besar. Jadi banyak anak orang kaya lah kalau pada saat itu naik mobil. Kalau aku kan naik apa aja yang ada, yang penting nyampe. Jadi aku dibully, adalah gitu-gitunya tuh ada. Cuman nah itu balik lagi, makanya ketika aku juga mungkin nggak sampai ke pemahaman kenapa harus berasa ini, berasa itu. Kalau kamu tidak berasa ya nggak akan kena ke kamu, intinya begitu. Oke. Kayak Tuhan udah menyiapkan proses acceptance itu dari panjang itu gitu ya. Oke. Kita tadi ngomongin Kahlia, sekarang Arsa diagnosanya speech delay. Katanya speech delay. Sekarang tuh banyak juga kan yang karena perkembangan teknologi akhirnya tidak seimbang antara simulasi dari input dan outputnya itu gitu kan ya. Banyak juga mungkin di sini moms lain dari Geng Sehat yang juga mungkin kebetulan Tuhan karuniai anugerah dengan anak yang speech delay. Nah, perkembangannya Arsya gimana sekarang? Terapinya apa yang dilakukan gitu setelah miracle yang dokter udah bilang ini kayaknya udah titik terakhir yang kita perjuangkan, tapi ternyata miracle do happen ya. Terus bisa bertumbuh sehat sampai sekarang gitu. Itu gimana proses perjalanannya? Kalau proses sih mau diceritain sih mungkin nggak selesai 200 episode. Oke. Tapi kalau mau dirangkum dari segala cerita itu, aku juga agak kaget sih dengan Arsa. Oke. Dengan perkembangannya Arsa tuh aku agak surprise. Tapi gini, jadi aku tuh punya anak-anak ini dua-duanya punya kepribadian yang berbeda dong. Kahlia itu sangat takut salah. Jadi dia tuh kalau misalnya mau belajar ngomong, mau ngapain kan, anak itu tuh nggak pernah jatuh. Jadi kalau jalan itu hati-hati, lihat apa hati-hati. Ya itu masalah kan ya, anak kecil kan nggak boleh begitu sebenarnya. Jadi jarang sekali pegang barang jatuh apa, pokoknya dia sangat hati-hati sekali. Karena kalau misalnya dia fail nih, misalnya bagi dia itu fail, dia bisa seharian moodnya jelek, ngamuk, tiba-tiba wah gitu teriak. Pokoknya teriaknya kenceng banget deh. Ngomong kasarnya, pernah waktu itu ngamuk di sensi, satu sensi itu kedengeran. Sensitif, iya bener, karena kan dia gitu kan. Iya, tinggi juga. Aku kasihan sih orang tua di depan tuh sampai loncat. Maaf ya Bu. Tapi kayaknya anaknya aware kayak, nggak apa-apa, ini tuh anak berkebutuhan khusus. Dia kalau lagi dia fail sesuatu dia akan marah. Nah, Arsa itu bener-bener kebalikannya. Salah aja dulu. Mak gue marah aja dulu, teriak aja dulu. Gue ngapain ya? Oh iya oke. Jatuhin, mak gue marah gak ya? Misalnya gini nih, dia kata, Arsa gitu. Nanti dia tahu, Mama jatuh, iya barangnya jatuh, nggak boleh. Bad Mama, iya bad, itu bad. Jadi jangan ya. Kemarin kucing bapaknya dibuka pintunya, mau dikeluarin. Bapaknya stres ya, karena itu kucing British short hair ya. Jadi dia, Bapak Arsa, kucing apa gitu ya. Terus Arsa bilang, kucing, bye-bye. Terus bapaknya bilang, Arsa no gitu kan. Untung bukanya pintu bukan pintu yang keluar ke taman, jadi ada satu kayak nook gitu, itu yang memang ketutup lah gitu loh. Jadi Arsa no ya gitu. Sampai kemarin dia cerita sama aku, si Arsa, Mama, Arsa buka pintu kucing. Aku nengok ke bapaknya, iya dia buka pintu tuh kucing, aku pergi tadi. Kamu marahin nggak? Marahin. Papa marah ya? Iya. Papa marah. Oke. Arsa tahu Arsa itu nggak boleh loh. No. Kucing? No, Mama. Iya no. Jadi dia salah aja tuh dia berani. Makanya itu kalau aku bilang yang membuat dia tuh jadi jauh lebih maju ya. Terus dia tuh bisa sound produce-nya dia tuh juga kayak kita gitu loh. Nggak yang kalau kalian kan, Mama, kalian makan? Gitu. Jadi kayak satu tone gitu. Kalau Arsa enggak. Oh, Mama, Arsa mau makan. Makan apa? Ikan.
ikan, papa ikan. Oh dia tahu tuh aplikasi bapaknya, dia klik sendiri. Aduh Tuhan. Cuman ya ini hiburan saya sekarang ya setelah 13 tahun. Akhirnya 13 tahun tuh bisa dibawa oke deh gitu ya. Oke. Gitu ya, tapi begitu waktunya kan sepertinya 24 jam tuh kan buat anak-anak. Masih punya waktu nggak buat diri sendiri? Harus. Oke, itu pasti tetap ada. Harus. Jadi sebenarnya ini yang aku tuh pengen ngomong ke mama-mama semua ya. Kita kan hidup sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, mungkin sebagai anak, terus sebagai ibu, kita mendedikasikan hidup kita kan untuk mereka juga. Harus aware apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Aku kan sebagai ibu bekerja ya, jadi kadang-kadang ya tapi karena anak rumahan jadi selalu di rumah aja kerjanya, kalau nggak ngapa-ngapain di rumah aja, bergaul juga enggak ya, agak kesian ya. Karena gini, satu ini adalah alasan jujur aku kenapa, karena di umur aku ini semua udah punya anak ya kan, anak-anaknya bisa main bareng, anakku nggak bisa, jadi kadang-kadang tuh nggak relate kan, nggak relate. Nah nomor 2 memang aku dari dulu memang sangat suka sendiri baca buku. That's why suamiku bilang kayaknya kan kita baru pindah rumah kan, you have to have your own space untuk baca buku. Jadi aku baca buku itu my me time, nggak diganggu ya kalau siang-siang ya. Kalau udah mulai malam mau nyala lampu segimana banyak juga suara si unyil ya aku juga gak masuk ke sini gitu loh. Jadi you have to know what makes you happy gitu. Orang masing-masing ada yang liburan, aku tuh memang bukan tipe yang liburan jalan-jalan enggak, tapi once in a while aku tuh sangat suka nyetir. Jadi aku nyetir jauh, aku bawa buku. Itu pertama kali kejadian itu sekitar waktu lagi pandemi apa ya? Ini 2024 ya, mungkin 2022 pertama kalinya aku pergi, nggak tahu, aku nyetir aja ngikutin intuisiku aja. Itu habis nganter anak-anak sekolah tuh. Aku berjalan, aku bawa buku, bawa ya oke, ini nanti bisa dipotong ya. I like to have a glass of wine or more gitu. Jadi aku bawa gitu dan segala macem. Aku bawa, aku pergi. Aku baca di daerah puncak gitu lah. Aku baca, aku parkir mobilku. Kan seger gitu ya. Aku duduk, aku baca buku. Terus, Jeff, aku mau pergi sebentar ya gitu. Aku I'll be back soon. Kamu kemana? Dia bilang gitu. Kayaknya kamu nggak punya masalah deh. Enggak sih, aku bilang nggak ada, aku pengen cuman sendiri, karena kan suamiku juga kerjanya di rumah, kita punya office masing-masing, tapi kan karena kita punya waktu yang sangat fleksibel, kita ketemunya 24/7 ya. Halo ya. dia lagi lu lagi gitu kan. Jadi karena aku tuh terbiasa meromantisasi segala sesuatu gitu ya, kenapa nggak aku meromantisasikan apapun untuk diriku sendiri gitu. So I decided to book a room. Aku bilang, Jeff, I'm gonna stay here for a night. Besok aku akan turun dari sini, aku langsung jemput anak-anak. No worries. Terus dia kaget dong. Tapi kamu nggak ada masalah apa-apa kan? Aku bilang, one thing that you have to know, kalau aku ada masalah aku nggak akan keluar rumah. Ini karena aku lagi pikiranku jernih. Aku lagi pengen cari apa yang bikin aku senang. Nah itu maksud aku kayak untuk ibu-ibu ya, mama-mama ya. You don't have to have like big budget to do the me time. Actually, jadi apa yang kamu suka aja. Misalnya, oke, aku pengen pergi makan sesuatu, makan sendiri, atau pergi sama temen, atau hang out. Kalau aku kan memang bukan tipe yang punya WhatsApp grup ya. I cannot catch up WhatsApp grup ya. Oh iya bener. Aku keluar, aku udah gak bisa catch up karena nggak enak dong kalau misalnya ngobrol. Nah jadi memang waktu aku tuh aku dedikasikan untuk anak-anak sebenarnya. Oke, tapi tetap nggak lupa punya waktu untuk diri sendiri. Karena itu yang jadi kayak bahan bakar buat kita gitu. Betul. Ya Suci ya, untuk terus maju, untuk nemenin anak-anak. Kalau kita kosong apa yang mau kita bagi kan? Benar. Kita bagi apa yang kita punya. Betul. Kalau kita punya happy, kita bagi happy ke anak-anak kita. Aduh mantep banget. Iya kan? Nah Ci, belum lama ini nih mungkin juga Geng Sehat ada yang dengar gitu kan ya, atau ada sempat pernah lihat videonya gitu kan ya, ada seorang influencer lah, kemudian juga dengan kondisi
kondisi yang Tuhan anugerahi anak dengan berkebutuhan khusus, kemudian ada sesuatu yang terjadi, banyak komentar dari netizen yang sampaikan, oh kayaknya mbaknya kok butuh validasi sekali seperti itu, terus dibanding-bandingkanlah dengan Suci. Harusnya gitu kan ya, kayak mamanya Kahlia dan Arsya dong, kayak Agatha Suci dong, secil itu, semenyenangkan itu. Tahu nggak sih dirimu dibandingin gitu? Aku taunya dari adikku. Jadi kata adikku kan demen banget ya social media. Tapi aku nggak baca juga sih. Ada beberapa yang dikirimin sama adikku, aku baca. Jadi ternyata komen tuh bisa dikirim ya. I don't know ya. Ayo udah. So, we're in the same page. Ya, kalau kata adikku, aku tuh hidupnya di goa. Dia hidupnya di goa, lo jangan nanya apapun dia nggak tahu. Dia cuma baca bukunya dia sama nonton dokumenter. Oke, jadi ketika aku baca beberapa komen, jadi gini ya Mbak. I don't want to be such a judgmental person ya. Kalau aku begini ya karena nggak aku begini. Menurut aku tuh butuh tidaknya validasi kan memang subjektif ya. Ada orang yang istilahnya gini, kita nggak tahu lah alasannya dia tuh berasa sesensitif itu kenapa, atau mungkin bagi dia itu bukan sensitivitas yang tinggi. Tapi bagi banyak orang iya, mungkin bagi segelintir orang tidak. Jadi bagi segelintir orang iya. Pokoknya susah deh nih kalau misalnya jadi melihat sesuatu secara objektif ya. Cuman balik lagi, kayaknya ini masih muda kan usianya kan? Ah ya, begini. Gimana sih? Masih muda ya? Masih muda ya? Oh di bawah 30. Oke. Ya gue 24 juga udah kawin sih. Tapi gini, orang tuh memang masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang kita kira hal besar mungkin bagi orang itu hal kecil. Apa yang kita kira hal kecil mungkin bagi orang itu hal besar. Jadi semua tolak ukur tuh berbeda-beda. Kalau aku sih menyikapinya ya, penerimaan atau acceptance itu kan memang semuanya kan dari diri sendiri. Sampai kapan kita dapat acceptance dan bisa itu juga kan nggak tahu ya. Mungkin dia udah accept, mungkin ya, tapi itu cara dia untuk mengukuhkan validasi dia terhadap dirinya sendiri. Kalau dia bisa getting through this life dengan anak berkebutuhan khusus, kalau menurut aku ya. Cuman ya netizen itu kan emang agak galak ya. Walaupun kalau aku tuh memang bukan tipe yang peduli ya kalau di ngomongin netizen kan. Secara isi Instagram aku kalau lagi jemuran di Bali pantai pakai bikini, yang katain aja nggak apa-apa, orang aku memang jemuran di pantai gitu. Ih pakai baju kok begitu, silakan. Ih anak-anak, aduh Mbak udah sampai elek nih denger netizen ngomong nih. Ibunya tuh punya pakai baju sembarangan gitu ya, makanya anak-anaknya tuh mungkin gara-gara karma ibunya jelek kayak gitu tuh udah biasa. Well seems like doesn't make any sense ya, tapi kan kita kan kalau baca, kalau kita bisa menyikapinya dengan santai, chill, dan emang Agatha Suci chill ya, jadi kayak ya lo atur-atur dan mau ngomong apa nih, nggak pernah aku delete. Never in my life I delete. Itu komen, itu nggak pernah. Nggak pernah. Mau komen apapun, komen dari kacamata luar ya, itu tidak semenyakitkan komen dari orang-orang sekitar kita sih. Sebenarnya itu. Jadi kalau ngomongin acceptance, aku tuh nggak bisa ngomongin apakah dia tuh perlu validasi lebih atau apa. Menurut aku tuh orang ya biarin aja mereka, ini social media, ini lepas semua orang bisa lihat. Ya kan, berarti ya dia mau orang lihat ya, tapi dia juga harus siap konsekuensinya. Kalau diserang netizen atau apa, kan dia yang melakukan itu kan. Jadi sama, apapun yang aku posting di sosial media ya aku siap dengan konsekuensinya, ya itu aja gitu. Iya, karena sebetulnya semua orang, kita nggak pernah tahu orang itu gimana. Betul. Semua orang tuh punya bebannya masing-masing yang mungkin visible, mungkin invisible. Betul. Tapi mungkin ya yang kelihatan di luar ya seperti itu. Asalkan siap dengan segala konsekuensinya. Betul. Gitu ya Ci ya. Oke nih, Uci itu pernah bilang nggak ada tuh yang namanya istilah anak normal, kemudian anak tidak normal. What is normal by the way gitu kan ya. Nah, apakah ini yang pada akhirnya membuat dirimu tuh jadi kelihatan lebih chill, lebih strong, lebih kuat gitu juga gak sih? Balik lagi ya,
kayak masalah yang sensitif Sarah dan segala macam itu, aku tuh kan memang orangnya sangat di tengah ya. Sangat berusaha menempatkan diriku di tengah, bukan sangat di tengah ya. Sorry, aku koreksi. Karena dulu aku mau kuliah filsafat, itu nggak jadi. Gue jadi apa ya kalau kuliah filsafat kayak? Jadi makin bijaksana. Enggak tahu deh. Kayaknya sih mungkin enggak ya. Jadi kalau misalnya mau dipikir ya what is normal anyway, sebenarnya kita tuh sebagai individu, sebagai manusia, kita kan juga punya habit yang beda-beda ya. Yang mungkin manusia lain nggak mengerti. Yang mungkin orang lain tuh ngelihat kita aneh loh. Ada dong gitu-gitunya. Kok aneh sih? Lo kok aneh sih? Lo kan public figure. Temen aku tuh pernah ngomong gitu. Lo public figure, you look very extroverted. Tapi abis itu kalau aku udah datang ke satu party lah diundang dan aku harus datang ya, aku nggak pernah datang. Tapi kalau udah harus datang, aku datang. Besoknya 2 hari bertapa. Oke. Energi sosial udah habis dalam waktu 2 jam gitu ya. Habis. Nggak ngomong, nggak apa. Suamiku tuh udah tahu. Udah di pojok baca buku ya, tapi tetap masak apa gitu, tetap ngobrol tapi sedikit-sedikit. Jadi petasan mercon begininya tuh udah habis gitu ya. Jadi dikit ya. Tapi kan gitu, orang tuh nggak ada yang semestinya. Itulah yang membuat aku, mungkin karena aku udah mengerti diriku, dan aku menilai, aku tuh kalau kata salah satu temanku tuh, si penganalisa katanya. Jadi aku tuh seneng menganalisa diriku sendiri. Karena dengan kita tahu diri sendiri, kita mengerti, harusnya kita juga bisa lebih mengerti orang lain ya. Nah itu yang, tapi yang banyak sekali anak-anakku ajarkan ke aku sih. Jadi ketika istilahnya gini, anak-anak ini kan mereka punya kemampuan sosial yang minim ya, empatinya juga minim, boro-boro ya gitu loh. Kadang-kadang kalau mau dorong orangnya dorong aja gitu, maknya dorong aja, mau makan ya makan aja, nggak pakai permisi, nggak pakai apa gitu. Jadi di situ aku belajar gitu loh, kita tuh jadi manusia gak usah lah pengen dimengerti dulu, kita ngertiin aja dulu. Kalau udah kita ngertiin terus mereka nggak ngerti, ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerti, mereka bisa mengerti balik, ya alhamdulillah. Intinya begitu. Oke, itu kan membuat lebih enteng ngejalanin semuanya, karena kita nggak memaksakan sesuatu yang di luar kendali kontrol kita. Betul. Orang ngerti sesuatu, lo harus ngerti dong seperti aku mengerti gitu. Itu kan di luar kendali kontrol ya. Ketika makin dipaksa, makin berat nanti ngejalanin hidupnya gitu ya Ci ya. Tadi sempat disinggung-singgung sedikit-sedikit kita ngomongin tentang suami. Nah, itu gimana perannya mendampingi anak-anak kerja bareng ya di rumah, maksudnya kebetulan punya rezeki untuk bisa bekerja dari rumah gitu kan ya. Kemudian berarti ikutan juga dong intens tuh berempat-empat gitu kan ya. Dia lagi. Itu gimana ceritanya proses, mungkin bisa dicerita dari proses penerimaan berdua atas kondisi ini, lalu proses ngejalaninnya berdua, segala macam terapi apa itu kan pasti bareng-bareng ngejalaninnya semua. Itu gimana Ci? Ini memang luar biasa ya. Aku tuh dikelilingi sama support system yang sangat luar biasa. Suamiku, orang-orang yang kerja di rumah itu udah kerja belasan tahun lah gitu loh, awet-awet lah gitu. Terus udah gitu mama papaku, adikku, dan adikku tuh sampai membrainwash anaknya memang pinter banget. Pokoknya kamu tuh jaga abang sama kakak. Aku harus jaga abang sama kakak ya, ya. Soalnya abang tuh kayaknya nggak terlalu bisa ngomong ya. Ini anak umur 7 tahun di ibunya. Aku gini, terus jangan gitu loh, biarin anak gue ngerti katanya. Jadi support sistemnya tuh memang luar biasa. Suamiku tuh bukan tipe yang menye-menye juga. Tipenya yang oke, kalau misalnya ada masalah, kita cari jalan keluarnya. Oke, sedih boleh, down once in a while pastilah, kita manusiawi lah kalau ngerasa down kayak low gitu-gitu, itu udah pasti. Cuman tetap kita cari jalan keluarnya, tak berdua kita hadapin. Terus ada permasalahan apa, semuanya kita selesaikan bersama. Dan kebetulan emang hubungan aku sama suamiku sungguhlah baik lah ya. Kita kalau pernah berantem gak ya? Ada lah sekali kayaknya. Selebihnya cuman kayak
aduh Jeff, aku capek deh sama kamu. Aku kalau marah tuh gitu. Oh oke. Makin marah, makin diem, makin gak ada suara, makin rendah suaraku. Jadi Jeffrey tahu kalau misalnya aku marah tuh aku dipanggil nih, Mah, I'm not talking with you right now. Oke. I'm so mad at you. Ntar dia kayak, oke. Dia kan namanya laki ya, kenapa nih bini gue nih? Bingung ya? Dia kan pasti pengen tau, gue bikin salah nih, gue bikin salah. Salahnya yang mana ya gitu. Waduh, gue bikin salah, tapi itu jarang terjadi. Cuman kalau ya karena itulah gitu, kita punya komunikasi yang bagus dan mungkin mempraktekkan ilmu komunikasi yang aku dapatkan juga waktu kuliah. Wow. Jadi apa-apa tuh aku omongin, perasaanku aku omongin, tapi dengan kepala dingin ya. Emang aku bukan tipe yang teriak-teriak sih. If I don't like it, I just say it. Gitu. Oke, mungkin itu juga geng sehat yang bikin langgeng, karena kalau di salah satu riset gitu ya, kalau komunikasi pasangan suami istri itu dimulai dengan tone yang tinggi, emang itu potentially model komunikasinya nggak oke, dan umur relasi biasanya nggak bertahan lama. Jadi mungkin kebiasaanmu yang tone down gitu, itulah salah satu yang Tuhan berikan anugerah untuk menyelamatkan gitu ya, Ci. Terima kasih Tuhan. Ci, harapan buat kalian sama Arsya apa sih sebagai ibu, punya harapan apa buat putra dan putrinya? Waduh, kalau bilang harapan sih udah listnya tuh mungkin udah panjang dari Jakarta Bogor ya. Karena sebenarnya gini, dulu tuh ketika punya anak aku tuh udah mikir mau sekolah di mana, terus bahasa apa aja yang bisa harus mereka kuasai. Pokoknya lumayan jadi ibu yang agak ambisius ya. Tapi I'm not a competitive person. I don't like competition. That's why Indonesian Idol was my first and my last one. Itu karena aku nggak tega, mamaku tuh udah dulu guntingin koran, Kompas. Kan dulu masih kayak gitu kan, terus kirim foto masih kayak gitu. Oh jadi so your mom yang? Ya. Oke. Jadi kata kamu tuh bisa nyanyi, tapi kan aku bukan tipe orang yang suka spotlight. Jadi kayak enggak deh mak gitu. Tapi belum tentu masuk sih, ya udah coba dulu. Ya masuk ya. Justru karena dibilang belum tentu masuk, jadi akhirnya nyoba gitu. Udah gitu memang aku percaya kekuatan pikiran ya. I always think that I am the luckiest person on earth. Jadi kalau orang bilang cari parkir susah, gak bisa, gampang. Gue pasti dapat parkir. Kan gitu ya kalau lagi rame di mall gitu. Aduh nanti besok nih kalau lagi bokeh ya Mbak, duh gila nih, mau sekolah mau datang nih kan anak-anaknya anak inklusi ya, sekolah inklusi halo banget nih. Aku kayak aduh gila ini belum transferan belum turun nih gitu, gimana ya, udah deh pasti pada saatnya udahlah, kalau perlu skip bayar uang sekolah skip aja dulu deh, nanti masa bulan depan nggak ada, udah mau udah segitu aja tuh kata aku. Udah nggak pikir jauh, boro-boro pikirnya jauh, udah cuman segitu doang, cuman pikir hari ini apa yang bisa aku maksimalkan, termasuk dengan kalian. Aku udah nggak pernah berpikir kalian nanti suatu saat kamu pasti bisa seperti orang normal bekerja gini apa, kamu menjadi pengacara seperti di film-film, ada film Korea. Ada. Iya. Tapi tidak nonton. Jadi aku dikasih tahu gitu loh, seperti itu apa anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya pintar gini-gini ya, 1 dibanding berapa juta ya gitu ya. Jadi I don't put my hope that high, tapi apa yang bisa aku maksimalkan untuk Kahlia dan Arsa hari ini akan aku lakukan dengan sebaik-baiknya, dan semoga hasilnya juga dapat yang sebaik-baiknya. Itu aja. Karena memang kalau usahanya baik, insya Allah hasilnya pun akan mengiringi baik. Kalaupun belum kelihatan baik, pasti Tuhan bilang itu baik nanti. Ya, pasti akan Tuhan bilang yang baik. Yang penting intentionnya dulu. Nah, selain ngobrol-ngobrol kita berdua di podcast kita kali ini, kita juga punya segmen yang namanya party. Pertanyaan titipan. Party bukan sembarang party. Ini adalah pertanyaan dari penonton Gue Sehat yang mau nanya ke Suci. Nah, pertanyaannya ada 2. Sekarang kita ke pertanyaan pertama dulu. Yang pertama tuh, pernah gak sih Agatha Suci, seorang Agatha Suci menyalahkan diri sendiri atau bertanya ke Tuhan, Tuhan kok aku sih? Why me? Gitu. Pernah gak sih, Ci? Berat ya? Iya berarti ya nih, gimana nih? Soalnya titipan sih ya. Aku sih nggak bilang why me ya, dan aku juga nggak menyalahkan Tuhan.
Mungkin tidak terlihat ya kalau iman saya besar ya, tapi iman saya rasa cukup untuk tahu kalau ini bukan istilahnya Tuhan kasih apa kayak hukuman atau apa from what I did before or whatever. Menyalahkan diri sendiri ya ada. Jadi kan aku bilang apapun tuh yang aku jalani di hidup itu, aku berkaca ke diriku sendiri dulu. Kemarin sempat dikirimin memes, semenakut-menakutkannya setan, paling takut adalah orang yang paling merasa benar. Oke. Ada yang kayak gitu. Tapi menurut aku yang posting itu juga paling merasa, siapa sih manusia yang paling gak merasa benar? Kita begini, kita merasa diri kita paling bagus, udah pasti dah. Ya kan, kita merasa diri kita paling bijaksana, kita merasa kita melakukan apa yang terbaik buat kita, kita yang paling oke, udah pasti. Itu namanya sifat manusia. Tapi seberapa tinggi kadarnya itu kan bisa kita atur ya, dengan ya kemampuan kita secara intelektual kita tambahin, apalah ya wawasan kita perluas lah gitu. Menyalahkan diri sendiri itu adalah hal yang pertama aku lakukan ketika tahu anak-anakku berkebutuhan khusus. Copingnya gimana? Akhirnya bisa kemudian sampai ke insight kayaknya nggak gitu deh, atau ada mungkin sudut pandang yang lain yang pada akhirnya menggeser, itu pada akhirnya ketemunya gimana? Copingnya adalah with karena aku tahu aku salah, ya udah aku benerin. I see. Keren ya. Ya udah benerin. Kita cari jalan keluarnya gitu loh. Karena kan ini salah aku nih. Ayo kita cari jalan keluarnya. Kita benerin deh. Kita berusaha benerin. Sampai segimana benernya ya itu urusan nanti. Yang penting kita udah berusaha. Ya copingnya akhirnya with that gitu loh. Okay. Dan dengan juga support yang baik dari sekeliling aku. Jadi aku tuh nggak pernah ngomong sih aku menyalahkan diri sendiri sih. Jadi semuanya it's inside aja. It's just like ya mandi di shower dan nangis itu ya. Aku ini salah aku nih gini kayak gitu. Tapi ya itu aja sebenarnya segampang itu. Karena nggak gampang. Itu nggak gampang. Ini semua dibawakan dengan ketawa-tawa hahihi, tapi aku tahu sebuah proses yang nggak mudah dan nggak gampang. Ini sebuah proses berdarah-darah yang dikemas dalam hahihi sebetulnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nih, party yang kedua adalah pernah nggak Suci membayangkan hidup tanpa dua buah hati istimewamu, tanpa Kahlia, tanpa Arsy? Honestly yes. Oke. Aku tuh nggak mau jadi berbohong ya gitu. Tapi honestly yes, that's a big yes. Jadi ketika aku menikah sama suamiku aja nih ya, aku bilang recently lah, aku bilang, Jeff, I think I'm a very hard person ya. No you're not, dia bilang gitu. No dulu kan, biar aman gitu. Terus juga tuh Jeff itu jago ya dia. Jago dia udah baca dia. Dia udah baca nih. Grafiknya nih kayaknya no dulu nih gitu kan. No you're not. Why he say that? Terus aku bilang, kalau aku nggak ketemu kamu, aku rasa aku nggak nikah. I'm very content with myself. Well, yes you are. In that case, yes you are. Gitu. Terus aku tuh pernah ngebayangin loh Jeff, kalau aku nggak nikah berarti kan nggak ada Kahlia Arsa dong. And I'm with myself, you know, like having my own career, go home to nothing. Well, I can romanticizing everything, even my TV, gitu kan. Terus dia bilang, okay. Ya apalah aku bilang gitu ya. Terus gimana perasaan kamu kalau nggak ada Arsa Kahlia? Gak tahu. Aku bilang gitu. Karena aku nggak menjalani hidup itu, aku nggak tahu. I am happy right now with you, with the kids, with all of the things that I have to gain, all of these the things I have to lose. I'm happy with my life. Aku bilang gitu. Mungkin kalau aku sendiri tanpa kalian dan Arsa, mungkin juga aku bahagia. So which one do you prefer? I don't know. I only have my life right now. Oke. Tapi kalau ditanya kepikiran, sempat. Apalagi ya lumayan ada di masa-masa yang kalau titik terendah tuh kayak damn gitu. Ada gitunya kayak damn. This is exhausting gitu. Ini capek banget. Kalau aja gue gini mungkin karir gue bisa lebih ini kayak kan ada kayak gitunya. Aku bisa mengusahain apa supaya bisa jadi lebih sesuatu. Kalau ini kan jadinya kan otak aku tuh ke anak-anak. Gimana caranya misalkan bayangin sampai jual rumah, pindah rumah,
terus ngontrak sementara untuk bangun rumah baru itu it's really crazy actually. Terus pas pandemi, Allahu Akbar Rasulullah, kalau misalnya bisa teriak tuh ya. Cuman balik lagi, I don't know, I just enjoy it. I love my life right now. Jadi kalau ngebayangin pasti ngebayangin punya suami bukan Jeffrey Tong, mungkin ya Shah Rukh Khan sih, Ci, kenapa sih harus Shah Rukh Khan sih? Oke, Brad Pitt gitu ya, atau siapa lah gitu ya, atau tiba-tiba aku di luar negeri tinggal karena aku berasa aku suka banget, aku punya lifestyle yang agak bule-bulean kalau kata manusia-manusia sekitar aku gitu lah. I can live with myself gitu, I can bear with myself, tapi I'm happy right now. Itu kayak cuman buat sepintas-pintas, buat punya pikiran-pikiran yang menyenangkan aja. Tapi balik lagi nanti ke real life, memang tidak ada hal yang semenyenangkan real life. Ya, kepikiran iya, tapi enggak. Yang sekarang, saat ini, itulah hidupku. Mindful ya? Yes. Oke. Mindful ya. Gaya banget. Kesannya bijaksana dan mindful. Enggak, bijaksana beneran kok. Kan sempat mau masuk filsafat kan? Ya. Oke, nah tadi aku yang banyak bertanya pada dirimu, sekarang gantian. Agatha Suci yang kalau mungkin punya 1-2 pertanyaan gitu kan ya, gantian. Suci yang tanya ke aku, boleh? Silakan. Oke, we're talking about, baik juga udah berkeluarga dong? Udah dong, anakku 2, laki-laki. Oh gemes, umur berapa? Yang satu SMP kelas 2, 13 tahun, yang satu itu umur 9 tahun, SD kelas 3. Berarti yang satu udah lumayan jauh ya? Udah, 4 tahunan bedanya. Makanya 4 tahun aja tadi kan aku heboh banget tuh. Terus ngebayangin kamu yang 1 tahun. Enggak juga sih, pasti beda lah. Nah gimana tuh? Maksudnya aku tuh kan dari sisi anak berkebutuhan khusus ya. Kalau dari sisi ibu yang membesarkan anak secara, maksudnya in a normal situation, ya what is normal anyway, tetap berusaha. But in a normal situation, being juggling between a career woman, terus udah gitu punya anak remaja, atau lagi mengajak ya kan menuju remaja, cowok dua-duanya, berantem gak sih? Berantem, pasti. Gimana gitu kan? Walaupun psikolog, anaknya juga berantem. Tapi tetap mindful ngomong, nggak boleh berantem gitu-gitu. Tidak, ada waktunya tidak seperti itu juga. Kita semua cuma manusia ya. Ya, karena kita semua ibu, manusia, we also human being. Jadi kan pasti ini juga mungkin buat moms, dads di rumah, moms terutama yang seperti kita juggling dengan kehidupan karir, ngurus anak, ngurus suami. Well anyway, meskipun perempuan berkarir, di riset kan disampaikan gitu ya, bahwa perempuan tetap lebih banyak mengambil porsi pekerjaan rumah tangga. Walaupun dia berkarir seperti apapun gitu kan ya, di rumah tetap porsi pekerjaan rumah tangga. Pengasuhan itu kalau di Indonesia masih perempuan lebih banyak. Artinya kan sebetulnya beban-beban mental yang gak kelihatan itu jauh lebih banyak, itu ada di perempuan. Dan kadang itu jadi beban tersendiri buat kita. Nah memang sih tuntutan-tuntutan itu, kemudian ada peran gender, perempuan harus gimana, ibu harus gimana, tuntutan sosial itu kan memberatkan sesuatu yang sebetulnya juga udah berat gitu kan Ci. Nah makanya perlu bagi kita untuk bisa mengelola itu, mengelola mana harapan sosial yang kayaknya bisa kita sampai, kalau enggak ya udah nggak kenapa-kenapa. Perlu untuk belajar melatih diri, ada situasi-situasi yang mungkin nggak ideal, nggak seperti yang tampil di Instagram, di sosial media. It's 24/7 our life, kita juga orang pikir kita ideal ya, pasti kita taruh yang bagus-bagus ya. Bisa display kan ya, display anyway gitu kan ya. Jadi perlu bagi kita untuk pintar memilah-milah gitu sebetulnya mana yang harapan, yang ekspektasi yang kita penuhi sampai sini, ada yang mungkin itu di luar itu semua, dan itu tetap oke semuanya itu. Karena I do believe setiap ibu, setiap perempuan, kita udah punya anak pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Cuma kadang ada yang tahu caranya benernya gimana, ada yang belum tahu, bukan nggak tahu ya, belum tahu gitu. Tapi apapun yang dilakukan ya selama kita mengupayakan yang terbaik, hasilnya insya Allah yang terbaik, walaupun nggak tahu yang akan gimana. Nanti mungkin di waktunya akan terbaik gitu. Asik. Beda kalau psikolog ya. Okay. My second question is, what is your me time? Baca buku. Ya, sama aja dong kita. Nanyanya begini sama.
Karena Cuma baca buku sendirian itu menyenangkan di rumah, jadi tidak kemana-mana. Ya di rumah Iya tuh kan, aku di banget. rumah tuh menyenangkan gitu. Jadi kalau habis keluar, kemudian ada energi sosial yang habis, ya udah pulang. Kemudian ya udah di rumah aja gitu. Lo kayak ngaca tuh ya. Terus gue nanya hal-hal yang jawabannya juga, oh lo sama ya gitu. Kayak 2 pertanyaan kan? Udah 2 ya. Oke. Oke. Moms, Dad, seru banget ya ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diserap sama penonton Gue Sehat, sama Moms, Dad di rumah, dari banyak obrolan yang penuh hahaha. Tapi I do believe itu ceritanya sangat menginspirasi dan mudah-mudahan bisa menjadi insight baru untuk Moms dan penonton Gue Sehat lainnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngoprek, tentunya dengan bintang tamu yang seru-seru lainnya. Sampai jumpa di Ngoprek selanjutnya. Bye.